Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Marvita dari Universitas Yarsi, NPM saya 1212020023. Ini saya akan menjawab soal ujian semester ganjil untuk statistik bisnis 2. Soal 4. A. Buatlah video langkah-langkah penyembuhan untuk uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heterokedasitas, dan uji autokorelasi dengan data yang pernah diberikan. B. Interpretasikan output dari temuan Anda pada pengujian tersebut. Ini saya akan menjawab yang A, yaitu yang pertama saya akan membuat video penyembuhan untuk uji normalitas. Sebelumnya saya akan menjelaskan untuk uji normalitas. Penyembuhan data pada uji normalitas. Faktor-faktor yang mengidentifikasikan data tidak normal adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat data ekstrim, data yang melebihi nilai maksimum atau ambang batas. Yang kedua, terdapat data yang bertumpuk. Yang ketiga, nilai mendekati nol. Ini ada jenis-jenis grafik histogram transformasi data tidak normal. Pertama, ada model positive Snells, substansial positive Snells, severe positive Snells, moderate negative Snells, substansial negative Snells, severe negative Snells. Ini ada solusi alternatif untuk mengatasi gejala data yang tidak normal dalam model regresi. Bentuk grafik histogramnya moderate positive Snells, bentuk transformasi datanya SQRT X atau akar kuadrat. Selanjutnya ada substansial positive Snells. Bentuk transformasinya LG10X atau logaritma 10 atau ln. Selanjutnya ada severe positive Snells dengan bentuk L. Transformasinya 1/X atau inverse. Selanjutnya ada moderate negative Snells. Transformasinya SQRT K dikurang X. Selanjutnya ada substansial negative Snells. Transformasinya LG10 K dikurang X. Selanjutnya ada severe negative Snells dengan bentuk Y. Transformasinya 1 K dikurang X. Selanjutnya kita akan menguji normalitas. Kita buka aplikasi SPSS. Ini saya sudah menggunakan data yang dianjurkan. Klik Analyze, Regression, Linear. Income kita masukkan di Dependent, Earns, Wealth, dan EXP, Age kita masukkan di Independent. Di statistik kita lihat model fit dan estimate kita checklist. Di plots, spread kita masukkan ke X, spreadsheet kita masukkan ke Y. Lalu kita klik continue, kita klik save. Di residual kita checklist unstandardized. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Ini bisa kita lihat data outputnya sudah keluar. Selanjutnya kita akan menguji normalitas dengan uji Kolmogorov-Simorov. Kembali ke SPSS. Ini residualnya sudah keluar. Kita klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, One Sample PS. Nah, standardizednya kita masukin ke test variable list, lalu kita klik OK. Ini bisa kita lihat di NPR test, di kolam One Sample Kolmogorov-Simorov test, same stick to toiletnya itu residualnya 0,00, yang artinya itu 0,00 ini di bawah 0,5, yang berarti data ini itu tidak normal atau perlu disembuhkan. Sebelumnya kita akan melihat data mana yang harus kita sembuhkan atau yang tidak normal. Kita kembali ke SPSS, kita klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, One Sample PS. Standardizednya kita balikin, kita masukkan Income, Earns, Wealth, EXP, dan Age.
lalu kita klik OK. Ini bisa kita lihat di NPR test-nya ini. Di sini ada income, earns, wealth, EXP, dan age. Di sini bisa kita lihat di kolom EXP itu 0,200. Yang dimana di kolom EXP ini, artinya EXP ini signifikannya itu di atas 0,05. Yang artinya itu EXP ini normal. Jadi untuk data EXP ini sejauh ini hanya ini yang normal. Karena untuk income, earns, wealth, dan age itu signifikannya itu di bawah 0,05 yang artinya tidak normal. Jadi dapat disimpulkan bahwa EXP ini hanya data EXP yang normal karena di atas 0,05. Sedangkan yang lainnya itu tidak normal, ada income, earns, wealth, dan age. Jadi kita bisa sembuhkan untuk keempat data ini yaitu income, earns, wealth, dan age. Selanjutnya, untuk mengetahui pada variabel ini kita akan menggunakan rumus apa, kita akan menggunakan grafik untuk melihat grafiknya itu lebih condong menggunakan rumus yang mana. Kita kembali ke SPSS, kita klik grafik, legasi dialog, histogram. Di sini kita masukkan income. Di sini sudah terlihat untuk grafik income. Kalau di sini menurut saya untuk grafik income ini lebih condong ke substansial positif. Jadi karena menggunakan substansial positif, kita menggunakan rumus LN. Selanjutnya, kita ke earns. Ini bisa kita lihat grafik earns. Di grafik earns ini, saya bisa lihat kalau grafiknya ini lebih condong ke substansial positif, yaitu sama menggunakan rumus LN. Selanjutnya, kita akan menggunakan wealth. Ini bisa kita lihat grafik wealth. Bisa dilihat menurut saya ini di sini sama menggunakan grafik substansial positif grafiknya. Itu menggunakan rumus LN. Selanjutnya yang terakhir yaitu age, karena EHP itu datanya normal. Kita klik OK. Di sini sudah terlihat grafik untuk age. Menurut saya ini grafiknya ini sama, yaitu menggunakan substansial positif. Yaitu di sini kita menggunakan rumus LM. Jadi untuk income, earns, wealth, dan age ini menurut saya semuanya itu grafiknya substansial positif. Jadi kita menggunakan rumus LN. Selanjutnya kita transform. Kita ketik di sini LN income. Di numerik kita di function group, kita klik all, kita cari LN. Di sini bisa kita lihat LN, kita masukkan datanya, masukkan income, lalu kita klik OK. Ini output LN income sudah terlihat, di SPSS-nya juga sudah. Selanjutnya kita ke earns. Kita masukkan earns, lalu kita klik OK. Ini sudah terlihat output earns. Selanjutnya kita masukkan wealth. Kita masukkan wealth, lalu kita klik OK.
Ini untuk output volt juga sudah. Lalu kita yang terakhir yaitu H. Kita tidak menggunakan data EXP karena data EXP itu normal ya teman-teman. Oke. Ini output LN income, earns, dan wealth dan H itu sudah terlihat. Selanjutnya kita lihat apakah data tersebut sudah normal atau tidak, yaitu kita gunakan uji normalitas setelah data ditransform. Kita uji normalitas lagi karena datanya sudah ditransform. Nah, ini kita balikin untuk dependent income-nya. Di sini LN income-nya kita masukkan di dependent, earns, LN world, LNH, dan EXP kita masukkan di independent. Lots-nya spread kita masukkan di X, receipt kita masukkan di Y, continue, di statistik kita checklist, save kita checklist unstandardized. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Di sini untuk outputnya sudah keluar ya untuk uji normalitas yang menggunakan rumus LN tadi. Sekarang kita akan mencari Kolmogorov-Smirnov-nya. Itu kita non-parametric test, legacy dialog, one sample QS. Sini kita masukkan unstandardized, kita klik OK. Di sini bisa kita lihat di NPR testnya itu di one sample Kolmogorov-Smirnov test di SM to toiletnya itu signifikannya 0,071 yang dimana artinya itu 0,71 itu di atas 0,05 yang berarti data tersebut itu normal dan sudah disembuhkan. Jadi data yang tadi kita sudah gunakan menggunakan rumus LN ini artinya ini sudah berhasil kita sembuhkan. Untuk melihat apakah data income, earns, wealth, dan age itu juga normal, kita akan uji juga menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Itu one sample QS, kita bikin LN income, LN earns, wealth, age, dan EHP. Kita masukkan. Ini bisa kita lihat di one sample stick to toiletnya ini untuk one sample Kolmogorov-Smirnov-nya ini untuk LN income ini 0,200, LN earns-nya 0,200, LN world-nya 0,080, LNH-nya 0,088, EHP-nya 0,200. Yang artinya signifikan to toilet untuk income, earns, world, age, dan EHP ini artinya itu datanya itu sudah normal. Karena semua data itu di atas 0,05. Jadi bisa kita lihat bahwa data ini berhasil kita sembuhkan dan data ini sudah berdistribusi normal. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyembuhan data pada uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance value dari variance inflation factor EIF pada table coefficient. Kriteria hasil pengujian adanya multikolonialitas yaitu sebagai berikut. Lihat pada kolom kolonialitas statistik pada table coefficient. Tolerance value kurang dari 0,1 atau EIF lebih dari 10 terjadi multikolonialitas. Jika tolerance value lebih dari 0,1 atau EIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolonialitas.
Solusi alternatif untuk mengatasi gejala multicol dalam model regresi yang pertama melakukan alternatif uji lain untuk mendeteksi gejala multikolinitas dalam model regresi seperti uji korelasi. 2. Melakukan transformasi data seperti LN, log, lag, dan lain-lain. 3. Mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. 4. Melakukan outlier terhadap data ekstrim atau jika diperlukan maka boleh menambah sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS. Di sini saya sudah menggunakan data yang tersedia. Kita klik Analyze untuk melihat apakah data ini terjadi multicol, regression, linear. Lalu income kita masukkan di dependent, Orange kita masukkan independent, World di independent, EXP di independent, Age di independent. Selanjutnya kita klik statistik, kita checklist collinearity diagnosis. Kita klik continue, lalu kita klik OK. Di sini bisa kita lihat di kolam coefficients, di kolam collinearity statistik, untuk Orange-nya toleransinya itu 0,645, EIF itu 1,551. Yang artinya itu toleransinya itu lebih dari 0,1 dan EIF itu kurang dari 10. Maka untuk Orange ini tidak terjadi multicol. Selanjutnya untuk World toleransinya itu 0,667, EIF-nya itu 1,500. Yaitu toleransinya itu lebih dari 0,1, EIF-nya itu kurang dari 10. Maka untuk World ini tidak terjadi multikolonialitas. Selanjutnya ada EXP yaitu toleransinya itu 0,073, EIF-nya itu 13,714 yang dimana toleransinya itu kurang dari 0,1, EIF-nya itu lebih dari 10. Maka untuk EXP ini terjadi multicol. Selanjutnya ada Age yaitu toleransinya itu 0,74, EIF-nya itu 13,562. Yang dimana toleransinya ini lebih dari kurang dari 0,1, EIF-nya ini lebih dari 10. Maka ini terjadi multicol. Jadi dapat disimpulkan untuk data EXP dan Age ini data itu terjadi multicol. Jadi kita harus menghilangkan salah satu data ini yaitu data yang berkorelasi tinggi. Selanjutnya kita kembali ke SPSS, kita analyze regression linear. Karena di sini EXP dan H itu datanya terjadi multicol, jadi kita buang data H, yaitu data salah satunya. Di sini saya membuang data H, lalu kita checklist collinearity diagnosis, klik continue, lalu kita klik OK. Di sini bisa kita lihat di kolam coefficient, untuk EXP-nya ini 0,702, EIF ini 1,425. Yang dimana artinya ini toleransinya itu lebih dari 0,1, EIF-nya ini kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa data Orange, World, dan EXP ini tidak terjadi multicol dan yang artinya itu sudah berhasil kita sembuhkan karena toleransinya itu lebih dari 0,1 dan EIF-nya ini kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolonialitas dan data sudah berhasil kita sembuhkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara penyembuhan data pada uji heterokedasitas. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala heterokedasitas dalam model regresi. Dalam kasus pengujian heterokedasitas dengan uji Gleiser, seringkali terdapat gejala heterokedasitas. Berikut ini cara yang perlu dilakukan agar model regresi terbebas dari gejala heterokedasitas. 1. Melakukan alternatif pengujian lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heterokedasitas seperti uji heterokedasitas dengan grafik scatter plot, uji Park, dan uji White. 2. Melakukan transformasi data penelitian seperti LN, log10, lag, dan lain-lain. 3. Melakukan outlier terhadap data yang ekstrim atau jika diperlukan maka kita boleh menambahkan sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi atau beragam. Selanjutnya, kita ke aplikasi SPSS.
Di sini kita akan menggunakan uji Glaser dan uji autokorelasi. Selanjutnya kita klik Analyze, Regression, Linear. Y1 kita masukkan di Dependent, X2 dan X3 kita masukkan di Independent. Kita klik Plots, Spread kita masukkan di X, Receipt kita masukkan di Y. Lalu kita klik Continue, kita klik Save, kita checklist Unstandardized, lalu kita klik Continue, lalu kita klik OK. Di sini sudah terlihat Res1-nya. Kita balik lagi ke aplikasi SPSS. Kita akan mentransform Res1 menjadi ABS Res1. Kita cari di Function Group, di AL, ABS, kita masukkan Unstandardized Trace-nya. Lalu kita klik OK. Di sini ABS Res1-nya ini sudah terlihat. Selanjutnya akan kita compute lagi, Analyze, Regression, Linear. Dependent Y1-nya ini kita pindahkan, kita ganti menjadi ABS Res1. Lalu kita klik Save, kita unchecklist Unstandardized-nya, lalu kita klik Continue, kita klik OK. Di sini bisa kita lihat kolom koefisien signifikannya itu untuk X2-nya itu 0,019, yang artinya itu X2 itu terdapat hetero karena kurang dari 0,05. Sedangkan untuk X3 itu signifikannya 0,890, yang dimana tidak terjadi hetero karena lebih dari 0,5. Jadi di sini data yang terdapat hetero itu yang X2. Jadi kita akan cek data mana yang terjadi hetero. Kita klik grafis, kita klik legacy dialog, kita klik bar, kita klik simple, di data in course on itu kita klik values of individual case, lalu kita klik define. Lalu kita masukkan X2 ini ke bar reference. Lalu kita klik OK. Di sini bisa kita lihat untuk grafik X2-nya itu, di sini terdapat data yang outlier, yaitu data ke-40. Kita akan buang data ke-40, kita balik lagi ke SPSS. Kita akan buang data ke-40, karena data tersebut itu data yang outlier atau data yang paling tinggi. Jadi kita hapus. Lalu akan kita cek ulang lagi, yaitu kita klik Analyze, Regression, Linear. Di sini formatnya masih sama, ABS Res1, independennya X2, X3, plots-nya masih sama, save-nya juga Unstandardized-nya kita unchecklist, lalu kita klik OK. Sini bisa kita lihat di koefisiennya itu, untuk X2-nya itu signifikannya itu menjadi 0,053. Yang artinya itu 0,53 itu lebih dari 0,05, maka untuk X2 ini tidak terdapat hetero atau signifikannya itu lebih dari 0,05. Jadi dapat kita simpulkan bahwa data X2 ini berhasil kita sembuhkan karena pada X2 itu terdapat data yang outlier, yaitu data ke-40. Jadi sebelumnya itu terdapat hetero. Karena data 40-nya sudah kita hapus atau kita buang, terus kita uji lagi, jadi tidak terdapat hetero. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara penyembuhan data pada uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel pengganggu residual pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 sebelumnya.
Jika terjadi korelasi antar variabel pengganggu, maka hal tersebut dikatakan adanya masalah autokorelasi. Faktor-faktor lain terjadi gejala autokorelasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesalahan dalam pembentukan model regresi. Yang kedua, tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi. Yang ketiga, memanipulasi data. Yang keempat, menggunakan data yang tidak empiris. Uji rantes. Uji rantes merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji rantes, yang pertama, jika nilai SM signifikan total lebih kecil dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai SM sig totality lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Selanjutnya, kita akan menguji autokorelasi menggunakan uji rantes. Kita buka aplikasi SPSS. Di sini saya sudah menggunakan data yang tersedia. Kita klik Analyze. Kita klik Regression. Kita klik Linear. Di sini kita memunculkan res1-nya dulu. Ya, kita masukkan di dependent. X2 independent. X3 di independent. Plots kita spread kita masukkan ke X, receipt kita masukkan ke Y. Lalu kita klik continue, kita klik save, kita checklist unstandardized, lalu kita klik continue, kita klik OK. Di sini untuk output res1-nya sudah keluar. Bisa kita lihat di sini res1. Di sini kita akan menguji dengan menggunakan rates. Kita klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, Runs. Kita masukkan Unstandardized ke Test Variable List. Lalu kita klik OK. Di sini bisa kita lihat di NPR test-nya itu SM6 total itu 0,000 yang artinya itu kurang dari 0,5 berarti terdapat gejala autocall. Selanjutnya kita akan lakukan penyembuhan pada uji rantesnya ini karena datanya itu tidak normal atau terdapat autocall. Itu kita mentransform data, kita balik lagi ke SPSS, kita klik transform, compute variable, kita ketik ln y1, numeric testnya itu kita ketik al, kita cari ln, kita masukkan datanya y1, lalu kita klik OK. Di sini output ln y1-nya sudah keluar. Selanjutnya kita transform lagi untuk X2. Selanjutnya kita masukkan X2, lalu kita klik OK. Ini untuk ln X2-nya sudah keluar. Kita transform lagi yang X3. Sini kita masukkan data X3. Lalu kita klik OK. Ini untuk output ln-Y1, ln-X2, dan ln-X3 sudah keluar. Kita akan uji rantes lagi. Kita klik Analyze, Regression, Linear. Dependent ini kita rubah jadi ln-Y1. Selanjutnya kita masukkan ln-X2 dan ln-X3 ke independent. Lalu kita klik OK. Kita kembali ke SPSS untuk menguji uji normalitas. Kita klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, One Sample KS. Kita masukkan Unstandardized res2-nya, lalu kita klik OK. Di sini bisa kita lihat di NPR test-nya itu di SM6 totality itu signifikannya 0,200 yang artinya data sudah normal.
Selanjutnya, kita bisa menyembuhkan data uji autocall. Menyembuhkan data menggunakan rumus lag. Kita kembali ke SPSS, kita akan mentransform lny1, lnx2, dan lnx3. Kita klik compute variable, sini kita tulis lag ln y1. Di numeric expressionnya kita ganti menjadi lag 1, kita masukkan Y1, ln Y1, kita klik OK. Selanjutnya, kita transform untuk ln X2. Kita masukkan datanya, lalu kita klik OK. Selanjutnya, kita masukkan ln X3. Kita masukkan datanya, lalu kita klik OK. Ini sudah keluar untuk lag ln Y1, ln X2, dan ln X3. Selanjutnya kita akan mencari residualnya. Kita ketik analyze, regression, linear. Kita masukkan lag lny1, dependent ini kita masukkan lag ln x2 dan ln x3. Lalu kita klik OK. Di sini sudah keluar res3-nya. Kita akan mentransform res3-nya, yaitu kita compute variabel lag res3. Lalu di sini kita masukkan res3-nya, lalu kita klik OK. Di sini sudah keluar untuk res3-nya, output res3. Selanjutnya kita akan mentransform, itu kita klik regression, linear, dependent ini kita masukkan unstandard res3. Untuk independent ini kita masukkan lag res3. Lalu kita klik OK. Sini bisa kita lihat di koefisien, di unstandardized coefficient yang kolam B ini lag res3 itu 0,876, yang dimana akan kita gunakan untuk data penyembuhan. Di kolam B ini, di lag res3 ini 0,876 akan kita transform untuk penyembuhan uji autokorelasi. Kita balik lagi ke SPSS, kita transform compute variable. Di sini kita ketik ln y at. Kita masukkan, sebelumnya di function group kita cari dulu ln. Kita masukkan ln y1 dikurang 0,876. Kita kali sama lag ln y1. Lalu kita klik OK. Kita cari untuk X2. X2. Di sini caranya masih sama. Lalu kita klik OK.
Selanjutnya kita transform lagi untuk X3. Lalu kita klik OK. Di sini output untuk leg ln y underscore ln y ln x2 underscore ln x3 underscore sudah tersedia. Lalu kita cari residualnya. Kita klik analyze, regression, linear. Kita masukkan dependent itu ln y underscore, independennya itu ln x2 underscore dan ln x3 underscore. Lalu kita klik OK. Di sini untuk res 5-nya itu sudah keluar. Lalu kita akan menguji menggunakan run test. Kita klik analyze, non-parametric test, legacy dialog, runs. Kita masukkan res 5-nya ini ke test variable list, lalu kita klik OK. Di sini bisa kita lihat untuk NPR testnya itu di run test, assign sigtutile-nya itu 0,429 yang dimana lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat autocall. Jadi untuk data run test ini berhasil kita sembuhkan. Jadi tidak terdapat autokorelasi. Karena sebelum kita sembuhkan itu datanya tuh 0,00 yang berarti terdapat autocall. Dan setelah disembuhkan itu datanya menjadi 0,429 yang artinya tidak terdapat autocall. Jadi dapat disimpulkan bahwa data ini berhasil kita sembuhkan. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami dan dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.